Shalom semua. Puji Tuhan karena kita ada masa untuk sekali lagi beribadah bersama-sama dalam kebaktian kita hari minggu ini, ibadah raya kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil daripada Mazmur 103. Saya minta Anda membacanya di rumah. Artinya kita akan membacanya bersama-sama. Ambil Alkitab Anda dan kita baca dalam Mazmur 103 daripada ayat pertama sehingga ayat yang 18. Ada 18 ayat yang akan kita baca pagi hari ini untuk memulakan ibadah kita. Saya minta Anda semua bersedia untuk membaca firman Tuhan. Ya, mari kita baca bersama-sama. Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batin. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Dia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti burung, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan mulakan ibadah kita seperti kata firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, dan hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Mari kita datang kepada Tuhan, hati kita, jiwa kita, dengan segenap hati kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Dia, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Mari pejamkan mata kita sama-sama. Mari kita datang kepada Dia dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, menyembahmu, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Kami menyediakan hati kami, pikiran kami, seluruh adanya kami untuk berhadapan dengan Engkau. Kami menghampiri takhta kasih karunia-Mu, masuk ke tempat kudus-Mu dengan penuh keberanian oleh karena darah anak domba. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau melayakan kami. Kami hanya berkata kepada jiwa kami, bangunlah hai jiwaku, mari memuji Tuhan, mari menyembah Tuhan. Terima kasih.
kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Yes Lord. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan mengambil bahagian dalam perjamuan kudus. Saya akan membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus bab yang ke-11 ayat yang ke-23 dan seterusnya. Dalam ayat ini berkata seperti ini: sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara dikasihi Tuhan, perkara yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah berkenan ataupun merujuk tentang pribadi Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah, tubuhnya diremukkan, dan dia memiliki kesakitan tubuh badan. Dia mati di atas kayu salib pada saat Dia berkata, sudah selesai. Dan lalu Dia menyerahkan nyawanya. Setelah itu Dia dikuburkan dan dia bangkit dari antara orang mati. Dia hidup, saudara kasih Tuhan. Dan karya itulah yang kita ingat pada waktu ini. Saudara kasih Tuhan, pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibaptis. Dan pada waktu kita dibaptis, saudara kasih Tuhan, itu merupakan perjalanan kehidupan rohani kita secara pribadi. Pada waktu Anda dibaptis, itulah kali pertama Anda bersaksi kepada dunia. Dan baptisan adalah bersifat pribadi kepada Anda sendiri. Yang pertama kali engkau katakan kepada dunia bahwa saya adalah murid Yesus. Tetapi setelah itu, saudara kasih Tuhan, kita menghidupkan iman percaya kita kepada Tuhan. Apa yang kita terima dan kita lakukan pada waktu pembaptisan sebagai satu kesaksian kepada dunia. Hari ini pada saat kita mengambil perjamuan kudus, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, sudah dikasih Tuhan, kita sedang menghidupkan karya Kristus, penyelamatannya kepada kita pada saat kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus. Itulah sebabnya saudara sangat penting untuk kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus, mengingat akan Dia, dan bukan sangat mengingat akan Dia, tetapi menghidupkan sebuah karya agung penyelamatan Tuhan di dalam hidup kita. Pagi hari ini saudara, mari kita siapkan hati dan jiwa. Mari siapkan hati kita
untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dimanapun Anda berada, saya memimpin Anda untuk berdoa. Sila bersedia untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus. Di hadapan saya ada roti dan ada cawan. Dan saya harap Anda semua bersedia pada waktu kita mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini. Mari pejamkan matamu dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, saya berdoa kami mengambil dalam bahagian perjamuan kudus hari ini. Kami siap untuk mengambil bahagian bersama-sama. Dan pada saat kami mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini, Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu. Berkati roti dan air dalam cawan yang kami akan minum bersama-sama. Sebagai satu tubuh Kristus hari ini, kami siap untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus. Dan kami siap untuk menerima berkat melalui upacara yang kami laksanakan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua jemaat yang siap mengambil bahagian dalam perjamuan kudus hari ini, mari kita katakan sama-sama, amin. Saya minta semua akan ambil roti dan cawan itu, edarkan kepada satu dengan yang lain. Edarkan dulu. Kita akan pegang roti dan cawan ini sama-sama. Baru sesudah kita mendapatnya sama-sama, baru kita akan minum sama-sama hari ini. Kalau Anda sudah bersedia, mari kita lakukan bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ini sama-sama. Mari kita makan sama-sama. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan ini sama-sama sebagai tubuh Kristus, keluarga dalam Kristus. Dan mari kita minum sama-sama. Puji Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, Demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. katakan sama-sama. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan
katakan sama-sama, bagaikan bencana siap dibentuk. Bagaikan bencana siap dibentuk. Oh Tuhan, Demikian hidup kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami kepadamu Tuhan. Kami siap dibentuk oleh kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. sama-sama. Mau seperti-Mu, Yesus, Disempurnakan, oh Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalan. dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dimanapun Anda berada, mari kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sekali lagi, shalom. Selamat berkumpul, bertemu semula dalam ibadah kita. Bagi Anda yang baru bergabung dengan ibadah ini, saya mengucapkan selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati Anda. Nikmatilah berkat daripada ibadah ini yang Tuhan curahkan kepada setiap kita. Saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan membawa kita untuk belajar firman Tuhan. Hanya ada 2 ayat yang saya akan bawa kita untuk membacanya bersama-sama hari ini, yaitu di dalam 2 Korintus bab yang keempat, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. Saya minta jemaat semua untuk membuka Alkitab kita di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dalam 2 Korintus bab yang keempat ayat 16 hingga 18. Kalau sudah menemui ayat ini, mari saya baca untuk kita semua, ataupun mari kita baca bersama-sama. Dimanapun Anda berada, apapun jenis terjemahan Alkitab Anda, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Ayat yang ke-16 daripada 2 Korintus bab yang keempat. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Demikian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkataan-perkataan yang diucap ataupun ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus adalah kata-kata dari pemberita Injil yang juga mewakili rekan-rekannya bersama dengan rekan-rekannya. Kata-kata ini mengekspresikan satu keadaan yang dialami oleh mereka sebagai pemberita Injil. Dalam pemberitaan Injil mereka, saudara, mereka pergi ke setiap kota, setiap kampung, melalui gunung dan lembah, berhadapan dengan orang yang biasa di kampung, berhadapan dengan orang-orang yang berpengaruh di kota, dan juga dalam pemerintah, malah raja-raja, dan juga orang-orang agamawi, saudara kasih Tuhan.
bukan saja agamawi orang Yahudi, tetapi juga mereka berhadapan dengan orang-orang yang agamanya terdiri daripada penyembahan berhala ataupun yang percaya kepada kumpulan dewa-dewi. Nah, pada saat mereka berjalan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, orang-orang yang devoted ini, yang terjual habis dan memberikan diri mereka untuk memberitakan Injil, mereka masuk ke tempat-tempat yang sukar, di tempat di mana tidak ada kemungkinan bagi Injil itu untuk diterima oleh mereka, karena tempat itu adalah tempat ataupun kubu pertahanan bagi agama-agama yang ada di kota-kota di kerajaan Roma. Nah, saudara, dalam pemberitaan Injil itu, dalam situasi dan keadaan yang seperti itu, saudara kasih Tuhan, mereka dianiaya, mereka juga mengalami penganiayaan, mereka juga ditolak dan mengalami penolakan, mereka juga, kata Paulus, mereka pernah kelaparan, dan mereka juga, saudara kasih Tuhan, mereka juga dikatakan pernah dipenjarakan. Dalam sejarah atau dalam kisah Paulus, dia 7 kali dipenjarakan dan dia mendapat penganiayaan demi penganiayaan, dan akhirnya saudara, mereka ini terhimpit, tertekan, dan gambaran ini Paulus berkata bahwa mereka selalu berada di ambang kematian. Kesimpulan Paulus daripada apa yang mereka alami sebagai pemberita Injil, saudara dikasihi Tuhan, adalah ada di ayat yang ke-12. Dia membuat kesimpulan seperti ini. Di ayat yang ke-12 dia berkata seperti ini, di bab 4 ayat yang ke-12. Dengan demikian, aku menanggung penderitaan. Paulus menanggung penderitaan, saudara dikasihi Tuhan. Dan kamu memperoleh berkat. Aku senantiasa diserahkan kepada kematian. Inilah kesimpulan Paulus, ataupun kesimpulan saya terhadap apa yang dialami oleh Paulus dan rekan-rekannya pada waktu mereka memberitakan Injil. Walau bagaimanapun saudara, orang-orang yang devoted ini, orang-orang yang sungguh-sungguh telah dipanggil Tuhan sebagai pemberita Injil, mereka tidak, saudara kasih Tuhan, tidak pernah gentar dan tidak pernah mundur daripada pemberitaan Injil. Mereka ini malah masuk ke tempat-tempat yang sukar, dan walaupun mereka, saudara kasih Tuhan, mengalami yang namanya bayang-bayang maut, diserahkan kepada kematian. Artinya apa, saudara? Mereka masuk ke tempat di mana kematian mungkin terjadi kepada mereka, dan yang pasti adalah mereka akan mendapat yang namanya menanggung penderitaan. Dalam kata yang lain, saudara kasih Tuhan, perkabaran Injil ataupun Injil itu sebenarnya mendapat satu harga yang amat mahal sekali. Yang itu, dia tidak datang dengan pedang, dia tidak datang dengan darah untuk memaksa mereka untuk percaya, tetapi harga yang dibayar oleh pemberita-pemberita Injil adalah darah mereka sendiri. Sehingga sejarawan berkata, setelah rasul-rasul itu meninggal dunia, ada sejarawan Alkitab berkata, atau sejarah gereja berkata, benih orang-orang mater ataupun darah orang-orang mater adalah benih gereja. Kenapa? Karena dia menggambarkan bahwa pemberitaan Injil itu disertai dengan penyiksaan dan juga disertai dengan himpitan, tentangan, dan juga bayang-bayang maut. Saudara, inilah yang saya sebut kepada kita, saudara, bahwa pemberitaan Injil Paulus adalah disertai ataupun diwarnai dengan cabaran yang amat hebat sekali. Saudara, yang saya ingin sampaikan kepada kita adalah dalam situasi di mana mereka mengalami cabaran yang hebat sekali dan tekanan yang amat berat sekali. Dalam cabaran-cabaran seperti itu, Paulus memberikan satu komentari ataupun komentar terhadap apa yang mereka alami di ayat yang ke-16 dan ke-17 dan ke-18. Ada satu komentar Paulus yang sangat menarik berhubungan dengan apa yang mereka alami pada saat mereka memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Komentar Paulus kepada
orang Korintus dari kasih Tuhan ayat yang 16e dikatakan begini. Walaupun demikian, kata Paulus di kelas 4 dalam 2 Korintus 4:16e dikatakan, walaupun demikian sebab itu kami tidak, dikatakan begini, kami tidak tawar hati. Ini komentar Paulus. Dalam kata yang lain adalah seperti ini, saudara. Mereka berhadapan dengan banyak sekali cabaran. Paulus berkata, kami dalam penderitaan yang berat sekali waktu memberitakan Injil. Dan juga kami berada di dalam bayang-bayang maut, dalam kata yang lain, berada dalam kematian senantiasa. Karena begitu berat orang menentang mereka. Apa tidaknya mereka masuk ke tempat-tempat yang sudah ada agamanya, ada teritorinya orang-orang yang sudah beragama di situ, tapi mereka masuk memberitakan Injil. Saudara, dalam himpitan dan dalam kesakitan, di dalam penyiksaan yang mereka alami, penyiksaan terhadap tubuh mereka dan emosi mereka pada waktu itu, Paulus hanya membuat komentar seperti ini, kami tidak tawar hati. Saudara, boleh saja Paulus dan teman-temannya pada waktu mereka tawar hati dalam pelayanan, tawar hati dalam hidup mereka, saudara, boleh saja mereka akan berhenti untuk melayani. Jika saja mereka tawar hati, saudara kasih Tuhan, mereka akan melarikan diri daripada pelayanan. Andainya mereka tawar hati pada waktu mereka berhadapan dengan cobaan, berhadapan dengan rintangan, berhadapan dengan kematian yang selalu bersama dengan mereka karena penyiksaan dan penderitaan yang dilakukan orang kepada mereka. Andai saja saudara kasih Tuhan, mereka patah hati ataupun patah semangat, tawar hati dalam pemberitaan Injil, besar kemungkinan mereka akan berhenti daripada pelayanan. Saudara dikasihi Tuhan, saya tidak menyamakan diri kita dengan Paulus dalam pelayanan. Tetapi kalau kita bawa hidup kita kepada seperti Paulus, saudara dikasihi Tuhan, ada banyak hal dalam kehidupan kita yang membolehkan kita besar kemungkinan boleh tawar hati. Besar kemungkinan banyak perkara di dunia ini yang membuatkan kita ini tawar hati, patah semangat untuk berhadapan dengan hidup kita sendiri. Kehidupan yang kita alami yang berhadapan dengan kesukaran mungkin. Engkau boleh tawar hati. Dan pada waktu juga Anda berada di dalam pekerjaan Anda tidak baik, dan sebentar nanti besar kemungkinan kebanyakan kita akan bekerja dan kita akan berhadapan dengan situasi yang berbeza dan keadaan yang berbeza, saudara kasih Tuhan. Mungkin Anda juga akan tawar hati. Andai kata Paulus tawar hati, besar kemungkinan mereka akan berhenti. Dan jika Anda tawar hati, itu membuatkan Anda boleh keluar daripada pekerjaan Anda. Menyentuh tentang pelayanan ataupun iman kita. Kalau kita berhadapan dengan cabaran dan rintangan di dalam pelayanan kita, saudara kasih Tuhan, dan kalau ada tekanan yang berat yang kita alami sepanjang masa, besar kemungkinan jika kita tawar hati, kita akan berhenti. Kita akan keluar daripada persekutuan kita dalam keluarga gereja kita. Kita akan keluar daripada persekutuan-persekutuan yang kita ada selama ini. Kita berhenti daripada pelayanan. Kita meninggalkan gereja. Kita meninggalkan teman-teman sepelayanan kita. Andai kata jika kita tawar hati. Paulus berkata, tetapi pada saat kami berhadapan dengan siksaan, pada saat kami berhadapan dengan kematian, seperti kami masuk pada alam kematian waktu kami masuk untuk memberitakan Injil kepada suku-suku, kepada kota-kota, kepada desa-desa, kepada penguasa-penguasa agama. Pada waktu kami masuk di sana seperti kami dalam alam kematian. Begitulah beratnya tanggungan mereka. Tetapi andai kata Paulus itu tawar hati, dia sudah berhenti. Tapi Paulus berkata, tetapi kami tidak tawar hati, kata Paulus. Saudara kasih Tuhan, bagi kita jemaat, pernahkah Anda tawar hati? Berhadapan dengan situasi dalam hidupmu. Pernahkah Anda tawar hati berhadapan dengan keadaan cabaran dalam hidupmu? Dunia, saudara kasih Tuhan, selalu menekan kita. Ada stres yang saudara kasih Tuhan yang kita observe the stress yang ada di dunia ini. Tubuh kita, emosi kita, pikiran kita observe semua perkara
yang mungkin membuatkan tubuh kita ini makin lemah, saudara kasih Tuhan, berhadapan dengan dunia. Apakah yang membuat Anda tawar hati? Pernahkah Anda tawar hati? Apakah perkara yang boleh menyebabkan Anda tawar hati dalam hidup ini? Apakah perkara yang menyebabkan Anda tawar hati dalam pelayanan dan dalam gereja? Saudara, saya tidak akan menjawab ini satu persatu kepada Anda. Saya biarkan soalan ini berlegar-legar dalam pikiranmu dan berpikir, mungkin saja ada di antara Anda yang berhadapan dengan sesuatu yang amat mencabar sehingga membuatkan Anda patah hati. Dengar ini, Paulus berkata, kami dalam penyiksaan, kami dalam bayang-bayang maut. Kami ada di tempat yang boleh saja kami akan mati. Tetapi kata Paulus, kami tidak tawar hati. Amin. Saudara kasih Tuhan, pasti ada satu penjelasan Paulus kepada kita. Apa yang menjadi sumber yang membuatkan walaupun dalam kesakitan, walaupun dalam penderitaan dan mengalami seperti yang namanya kematian, begitulah penderitaan itu saudara dikasih Tuhan yang mereka alami. Pasti ada sumber kekuatan yang Paulus dan rekan-rekannya itu terima. Jadi kita mau belajar saudara kasih Tuhan, apakah sumber kekuatan dan maupun bagaimana Paulus dapat berkata bahwa kami tidak tawar hati. Ada sesuatu yang membuatkan mereka tidak tawar hati, yang mempunyai kekuatan untuk berhadapan dengan apa yang mereka alami di hadapan di kota, di desa, dan juga dengan pemerintah-pemerintah. Saudara, rahasia yang diberikan oleh Paulus adalah Paulus berkata di ayat yang seterusnya bahwa, kalau saya baca untuk kita saudara kasih Tuhan, Paulus menjelaskan bahwa Paulus dan teman-temannya mendapat yang namanya pembaharuan manusia batinia. Ini rahasianya Paulus, bahwa benar saudara kasih Tuhan, tubuh badannya menerima kesakitan, emosinya saudara kasih Tuhan begitu absurd, distress di dalamnya. Tetapi Paulus berkata, kami tidak patah semangat. Alasannya sederhana. Yang pertama yang Paulus katakan, sebab ada pembaharuan terhadap manusia batinia kami, kata Paulus. Batinia kami diperbaharui dari masa ke semasa, kata Paulus. Saudara, Paulus menjelaskan di dalam ayat yang kita baca sebentar tadi bahwa manusia memiliki dua perkara. Penjelasan Paulus ada dua. Paulus ini luar biasa karena tubuh ini, kata Paulus, manusia ini mempunyai yang namanya tubuh, jiwa, dan roh. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi ada satu lagi dalam teks ini yang Paulus katakan kepada kita. Dia mengambil satu kata, yaitu manusia lahiriah dan manusia batinia. Nah, dalam 2 Korintus 4 ayat 16, 17 itu saudara. Nah, manusia lahiriah saudara adalah menunjuk kepada tubuh jasmani yang akan mengalami kesakitan dan pasti akan mati. Ini maksud Paulus. Yaitu manusia lahiriah Paulus itu saudara adalah mengalami absurd distress, absurd semua kesakitan yang ada, penyiksaan dan penderitaan. Dan Paulus katakan dia akan mengalami hal seperti itu, maka kekuatannya itu semakin merosot, semakin merosot, semakin merosot. Dan tubuh lahiriah itu pasti akan mati karena berbagai masalah dan kesusahan dalam hidup. Ini pasti saudara kasih Tuhan. Tiada yang mortal, tiada yang kekal. Tubuh badan ini pasti akan binasa, itu kata Alkitab. Dan Paulus mengakui bahwa mereka mengalami kemerosotan ataupun kelemahan lahiriah, semakin lemah karena tekanan dan kesengsaraan dalam pemberitaan Injil. Ini yang dialami oleh Paulus secara dikasih Tuhan. Tetapi dalam pelayanan Paulus menyadari bahwa ada kekuatan yang mengatasi kelemahan tubuh lahiriah itu. Ada satu kekuatan yang boleh saudara kasih Tuhan mengatasi kelemahan tubuh lahiriah, yaitu batinia. Batinianya Paulus itu selalu diperbaharui dari masa ke semasa. Yang kedua saudara, tentang manusia ini adalah manusia batinia, kata Paulus, yang selalu diperbaharui.
Apakah itu manusia batinnya, saudara, yang dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 17 itu? Manusia batinnya adalah merujuk kepada roh manusia yang memiliki rohani, hidup rohani dari Kristus. Nah, kehidupan Kristus, rohani kita, roh manusia itu yang memiliki kehidupan rohani, dari memiliki kehidupan yang diterima daripada Kristus oleh pembaharuan Roh Kudus yang terus menerus. Inilah yang ada dalam tubuh manusia. Mari saya panggil White untuk maju ke depan untuk saya jelaskan kepada kita. Ini perkara, untuk perkara yang sederhana. Mari. Paulus berkata manusia ini mempunyai lahiria. Manusia lahiria adalah tubuh, tetapi juga inilah yang observe dan menerima penderitaan demi penderitaan dalam pemberitaan Injil. Tetapi dalam masa yang sama, kata Paulus, walaupun kami menerima sesuatu yang kesakitan, kami tidak patah semangat, kami tidak tawar hati. Kenapa, saudara? Karena memang benar tubuh jasmani kami, lahiriah kami ini, emosi kami dan lain sebagainya dalam tubuh ini akan semakin surut, semakin kurang kekuatan dia. Tetapi yang menjadi kekuatan bagi kami adalah ada di dalam batinnya kami, yaitu roh yang menguatkan di dalam roh kami, yaitu manusia batinnya kami yang dihidupkan oleh Roh Kudus senantiasa menerima hidup daripada Kristus senantiasa. Itu yang menjadi kekuatan kami. Ini yang menjadi rahasia bagi kekuatan kami, kata Paulus. Thank you, Pak. Saudara, apabila tubuh lahiriah sudah semakin merosot, saudara dikasihi Tuhan, batinnya, roh batinnya, manusia batinnya inilah yang menjadi kekuatan kepada Paulus. Dan ini dia jelaskan kepada kita. Walaupun tubuh jasmani kami ataupun lahiriah kami ini semakin merosot, tetapi ada satu kekuatan yang membuatkan kami tidak tawar hati, tetap bersemangat, tetap kuat. Karena ada pembaharuan di dalam hati kami, pembaharuan dalam jiwa, di dalam roh kami, yaitu manusia batinnya kami. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Dalam kata yang lain, saudara kasih Tuhan, kekuatan untuk meneruskan hidup dan pelayanan adalah karena manusia batinnya yang selalu diperbaharui. Saudara, ini yang saya ingin sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Saya tidak tahu apa pergumulan hidupmu. Saya tidak tahu bagaimana Anda berhadapan dengan dunia yang ada pada waktu ini. Saudara, terlalu banyak perkara yang sampai kepada kita. Waktu Anda duduk di rumah dan saya duduk di rumah, berita, rancangan berita ataupun channel berita yang saya dengar itu banyak sekali, yang saya lihat itu banyak sekali. Tidak cukup dengan CNN, saya pindah kepada BBC. Tidak cukup dengan itu, saya pergi ke Singapura punya Al Jazeera punya semua jenis berita. Hidup saya ini dipenuhi dengan menonton berita-berita daripada luar negara dan dalam negara. Tetapi semuanya bercerita tentang masalah coronavirus COVID-19 yang mengerikan sekali, saudara kasih Tuhan. Hanya sekali kemarin saya dengar berita bahwa di Irak, ISIL sekali lagi membedir salah satu kota di sana dan ada yang mati, saudara. Dan ini selalu kita observe semua berita-berita, perkara-perkara yang paling banyak yang ada masuk dalam kita. Kita buka internet, kita punya WhatsApp group, semuanya berbicara tentang kemungkinan perkara yang lebih sukar, yang lebih susah, kesusahan. Kita observe sesuatu yang melemahkan kita, saudara kasih Tuhan. Dalam situasi seperti ini saya tidak tahu bagaimana keadaan Anda. Lain lagi, saudara, dengan bukan setakat berita, tetapi yang kita alami sendiri. Ada mungkin di antara saudara-saudari kita yang sedang sakit. Sudahlah dalam keadaan seperti ini, teman-teman dalam keadaan yang sakit. Sudahlah dalam keadaan seperti ini, ada yang tidak dapat makan karena tidak dapat berniaga secara kecil-kecilan dan tidak dapat memberi beras dan lain sebagainya. Ada banyak saudara-saudari kasih Tuhan yang dialami, yang yang datang kepada kita. Dan ini mungkin akan melemahkan kita. Tetapi ingat baik-baik, inilah kata Paulus. Berbicara tentang pemberitaan dalam konteks Paulus itu sendiri, saya alihkan sedikit konteksnya kepada kehidupan semasa kita, saudara. Paulus berkata, kami tidak tawar hati. Saya berdoa supaya kita tidak tawar hati berhadapan dengan dunia seperti ini. Amin.
Saudara kasih Tuhan, ada rahasia yang diberikan oleh Paulus yang saya katakan tadi. Tubuh badan kita merosot kekuatannya, tapi manusia batinnya kita akan dikuatkan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita tidaklah seperti Paulus dan rekan-rekannya, tetapi kita dapat membandingkan diri kita dengan situasi yang Paulus alami, dan kita belajar daripada Paulus bagaimana Paulus dan rekan-rekannya itu mendapat kekuatan yang baru. Selalu ada kekuatan, tidak patah semangat, tidak hancur hatinya pada waktu berhadapan dengan tantangan dan cabaran hidup. Saudara, kita mau belajar beberapa prinsip daripada Paulus pada hari ini. Kita belajar daripada Paulus bahwa ada yang lain yang juga penting dari dalam hidup kita. Ada sesuatu yang penting di dalam hidup kita, yaitu manusia batinia kita. Bahagian ini, saudara kasih Tuhan, perlu diperbaharui selalu untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Nah, saudara, soalannya adalah bagaimana saudara kasih Tuhan roh ataupun batinia, manusia batinia Paulus ini selalu mendapat kekuatan. Saudara, saya berikan kepada kita 3 kuncinya yang saya dapat lihat daripada Paulus. Ada 3 kuncinya, saudara, bagaimana dia mendapat kekuatan berhadapan dengan dunia pelayanan. Bagaimana dia mampu berkata, kami tidak patah semangat, karena dia katakan bahwa ada kekuatan manusia batinia kami, dan pastinya kita mau batinia kita itu selalu kuat. Amin. Supaya kalaupun tubuh badan kita ini semakin merosot, tapi kekuatan itu datang daripada batinia kita, manusia batinia kita yang selalu dikuatkan. Dan ini yang saya percaya berlaku kepada Paulus. Yang pertama, bagaimana Paulus ini, saudara kasih Tuhan, mendapat selalu kekuatan dalam Efesus bab yang ketiga ayat 16, yaitu dikuatkan, diperbaharui oleh Roh Kudus. Ini subjek yang selalu saya berikan kepada kita, di mana Paulus berkata di dalam Efesus 3:16, yaitu di dalam doanya, dia berkata seperti ini: Aku berdoa supaya Ia, yaitu Tuhan Yesus, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Pada waktu Paulus berdoa, pada waktu Paulus mendengar jemaat di Efesus, lalu dia menulis surat beserta dengan doanya. Dia katakan seperti ini: Saya mau kamu teguh, kuat di dalam batin kamu. Manusia batinia kamu itu kuat dan teguh, kata Paulus. Caranya adalah meneguhkan kamu, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Amin. Tidak ada satu yang dapat menyelami dan menyelidiki hati manusia selain daripada Roh itu sendiri. Tidak ada sesuatu yang dapat menguatkan manusia batinia kita, saudara kasih Tuhan, selain daripada Roh itu sendiri. Batin dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus. Doa ini merupakan doa Paulus kepada jemaat di Efesus, tetapi juga doa ini saya percaya bahwa memberitahu kita sesuatu di mana Paulus pernah mengalami yang namanya hambatan dan rintangan, dan pada waktu dia mengalami, lalu dia menyadari bahwa yang menguatkan dia adalah Roh Kudus. Lalu oleh karena pengalamannya terhadap sesuatu yang Roh Kudus kerjakan di dalam batin dia, saat dia dikuatkan oleh Roh Kudus, pada satu kali dia mendengar dan menulis surat kepada jemaat-jemaatnya, dia mengambil pengalamannya sebagai doanya, satu kebenaran bahwa kalau untuk kita kuat, kalau kita untuk menang dan tidak tawar hati, kita harus yang namanya diperbaharui daripada batin kita. Dan Paulus berkata, yang memperbaharuinya adalah dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus sendiri. Amin. Saya berdoa pada hari ini, saudara, demikian juga kita, biarkan Roh Kudus memperbaharui kita dari masa ke semasa. Jika ada luka-luka dalam hati kita yang membuatkan kita ini patah semangat, biar Roh Kudus menyembuhkan hidupmu. Jika ada tekanan karena beban yang berat dalam hidupmu, biarkan Roh Kudus memberikan beban yang ringan dalam hidupmu, mengganti dengan damai sejahtera dalam hatimu. Jika ada saudara yang membuatkan tubuh badanmu semakin lemah karena dosa, saudara yang tidak dapat keluar dan lari daripadanya, biar Roh Kudus sendiri itu mengangkatnya. Biar ada pembaharuan daripada Roh Kudus, karena Roh Kudus menyinsapkan akan dosa dan kebenaran, akan dosa dan pengertian yang benar tentang Tuhan.
Biarlah ada pembaharuan terus-menerus daripada Roh Kudus di dalam hidup. Saudara kasih Tuhan, ini rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua yang dikatakan oleh Paulus, kunci yang kedua bagaimana manusia batinianya ini saudara dikuatkan. Yang pertama tadi adalah dia diperbaharui oleh Roh. Yang kedua adalah dikuatkan melalui perenungan yang terus-menerus terhadap Kristus dan penyelamatan Kristus. Yang kedua adalah dikuatkan melalui perenungan yang terus-menerus terhadap Kristus dan penyelamatannya. Saudara, saya sangat percaya Paulus ini adalah dan rekan-rekannya ini senantiasa merenung akan pribadi Kristus dan penyelamatannya sepanjang masa. Waktu mereka menginjil, saudara, ada hambatan yang datang kepada mereka, ada tekanan dan ada beban berat, ada penyiksaan yang datang kepada mereka. Yang mereka mampu lakukan pada waktu itu adalah memejamkan mata mereka, merenungkan Tuhan itu sendiri, merenungkan tentang penyelamatan Tuhan. Sehingga pada satu tingkat, saudara kasih Tuhan, pada waktu Paulus dan Silas itu di penjara, saudara kasih Tuhan, mereka berada di tengah-tengah penjara, di tengah-tengah yang keluar daripada mereka adalah puji-pujian dan doa yang begitu nyaring kepada Tuhan. Kita boleh merenungkan Tuhan dengan cara merenungkan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan juga merenungkan Dia dengan perkataan-perkataan pujian yang selalu kita ucapkan kepada Tuhan. Saudara, perenungan itu memungkinkan perasaan dan kehendak dan pikiran akan menjadi sama atau serupa dengan kehendak dan tujuan Yesus Kristus. Oh saudara, waktu dia merenung akan Tuhan, Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk saya, kata Paulus mungkin. Pada waktu perjalanan saya di Damaskus, saya sedang menyiksa jemaat, saya ingin membunuh orang-orang ini. Karena mereka ini bukan sekadar bidak Yahudi, tapi mereka yang menyesatkan. Dia yang menyesatkan orang-orang Yahudi. Mereka ini adalah golongan-golongan orang yang mengkufuri Allah. Lalu mereka itu layak dibunuh. Dia melanggar 10 hukum dan layak dibunuh. Lalu dengan kebenaran itu Paulus berlari membawa pasukannya pergi ke Damaskus. Di tengah jalan dia mengalami pengalaman yang luar biasa. Biasanya tentang hubungan dengan Kristus. Bukan pembacaannya dulu yang dialami oleh Paulus, tetapi pengalaman pribadinya dulu. Barulah dia dapat menceritakan apa pengalaman-pengalaman yang dialami itu. Pengalaman Paulus begitu penting untuk Paulus berhadapan dengan Kristus. Dan setelah itu dia mengerti siapa Kristus. Dia merenungkan Kristus, dia merenungkan pengalaman-pengalamannya bersama dengan Kristus. Kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan saya akan mati. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Apa yang terjadi selepas itu, saudara? Pada waktu dia dipanggil Tuhan untuk melayani, akhirnya apa yang terjadi? Mereka berhadapan dengan cobaan yang berat. Tetapi perenungan itu terus-menerus merenungkan pengalaman bersama dengan Tuhan, dan berdasarkan perenungan-perenungan yang seperti itu, saudara kasih Tuhan, saya percaya semasa Paulus merenungkan akan Kristus, ada kekuatan yang timbul dari dalam batinnya. Ini adalah benih iman. Inilah yang memotivasi Paulus dan teman-temannya. Inilah yang menguatkan Paulus dan rekan-rekannya. Semakin mereka merenungkan akan Kristus dan karya Kristus dalam hidup mereka, pengalaman-pengalaman dan kebenaran-kebenaran yang ada dalam mereka, semakin manusia bakti yang mereka itu dikuatkan. Dan orang-orang yang devoted seperti ini semakin kuat, semakin gerah untuk berhadapan dalam pelayanan mereka. Yang ketiga, yang terakhir adalah Paulus dan teman-temannya melihat kemuliaan di masa depan. Ini yang ketiga. Paulus dan teman-temannya melihat kemuliaan di masa depan. Di ayat yang ke-18, bab yang ke-18 berkata seperti ini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, yang fisikal. We are not really giving attention to the physical being yang kami alami pada waktu ini, melainkan yang tak kelihatan, the unseen, yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, tetapi sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini luar biasa. Paulus dan rekan-rekannya yang melayani bersama-sama dengan sepenuh hati dan sepenuh kekuatan, saudara kasih Tuhan. Dalam pelayanan itu mereka juga menerima penderitaan yang sama. Mereka juga mengalami kehidupan
pelayanan yang diwarnai dengan bayang-bayang kematian yang sama. Tapi Paulus berkata tidak patah hati. Kenapa? Karena perkara yang ketiga yang membuatkan mereka tidak berhenti, malah selalu kuat, karena mata mereka melihat kemuliaan di masa hadapan. Penglihatan rohani mereka tidak dibatasi dengan apa yang di physical. We are walk by faith, not by sight, kata Paulus. Sesuatu yang di physical ini melemahkan tubuh, tetapi pada waktu saya melihat, mata rohani saya melihat jauh menembusi daripada physical ini, yaitu ada kemuliaan yang Tuhan sediakan kepada kami di masa depan, melebihi daripada apa yang kami alami, kata Paulus. Saudara, kita perlu mempunyai mata rohani yang dapat menembusi situasi semasa yang kita alami. Kita mau supaya dapat melihat jauh ke hadapan di dalam alam kekekalan yang Tuhan sediakan untuk setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga kita tidak patah semangat. Selagi mata kita melihat kemuliaan yang Tuhan sediakan kepada kita, kita akan berjalan yang lari tiada penat, yang jalan tiada lelah, asalkan kita berharap kepada Tuhan. Amin. Billy Graham berkata, Allah jangan katakan Billy Graham mati, karena alamat saya bukan di dunia ini. Saya hanya pindah ke tempat yang kekal yang Tuhan sediakan kepada saya, katanya. Saudara kasih Tuhan, masalah kadang-kadang pada masa ini kita terlalu banyak disajikan di dalam gereja dan di mana-mana tentang perihal yang fisikal. Kita disediakan, diajar, dimotivasi bagaimana untuk hidup secara dunia di dunia ini. Bagaimana kita, saudara kasih Tuhan, ini disediakan untuk menjadi makmur dalam dunia dan lain sebagainya. Saya tidak katakan itu adalah salah sepenuhnya. Tetapi oleh karena itu yang paling banyak yang datang kepada kita, sehingga kita ini diwarnai dengan apa yang fisikal saja. Jarang kadang-kala kita disajikan dengan pengajaran ataupun pemberitaan yang berkata ada sesuatu yang baru. Ada rumah Bapa yang Tuhan sediakan kepada kita. Yesus ada di sana untuk menyediakan tempat tinggal bagi setiap kita. Dan pada waktu itu, saudara kasih Tuhan, kalau itu meresap di dalam kita, seperti Paulus katakan, kami tidak melihat yang kelihatan ini. Ini sementara. Terus sebabnya ada kekuatan di dalam hati mereka, karena mereka melihat jauh lebih fisikal ini. Saya katakan kepada kita perlu pandangan rohani, mata rohani yang menembusi alam fisikal ini. Saudara dikasihi Tuhan, Paulus dalam pelayanannya menjadi kuat dan semakin kuat. Secara karena apa? Karena manusia batinianya itu dikuatkan. Dia katakan, kami tidak patah semangat. Kami tidak patah hati. Artinya kami tidak mundur. Kami akan maju terus. Benar tubuh badan kami unsur perkara yang sukar. Tetapi apa yang terjadi? Kami selalu dikuatkan. Batinia kami yang diperbarui dari masa ke masa itu memberikan kekuatan kepada kami. Saudara, saya berdoa pada pagi hari supaya engkau selalu diperbaharui dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Ada 3 perkara yang membuatkan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tidak patah semangat walaupun kita dalam keadaannya begitu mencabar sekali. Paulus katakan, benar, tubuh badan kami akan mati karena makin tua dan mungkin akan lelah, kesakitan, dan menderita. Tetapi yang menguatkannya adalah karena manusia batinia itu dikuatkan dari masa ke semasa. Dan bagaimana manusia batinia itu dikuatkan dari masa ke semasa? Yang pertama, dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus. Itu kata Paulus dalam doanya di Efesus. Dan yang kedua, melalui perenungannya terhadap Kristus dan karyanya, pengalaman hidupnya bersama dengan Kristus. Dan yang ketiga, mereka memiliki penglihatan yang melebihi daripada alam fisikal, melihat ke hadapan. Seperti mana kata Paulus, we walk by faith and not by sight. Pada waktu itu sudah ada kekuatan batinia yang melampaui daripada kelemahan yang mereka alami. Saudara, bagaimana dengan kamu sekarang ini? Adakah Anda dalam keadaan seperti tawar hati ikut Tuhan? Adakah Anda dalam keadaan patah semangat dan mau lari saja daripada gereja, mau lari saja dalam pertemuan, lari daripada ibadah? Dan ada yang mungkin berkata, di mana Tuhan pada saat-saat getir seperti ini? God, you unfair. Dan kamu berkata,
ini saya beritahu kita, yang kita perlukan adalah kekuatan batinia kita. Dan siapa berdoa supaya ianya diperbaharui. Tawar hati diganti dengan kekuatan. Penderitaan, penolakan dan lain-lain. Apapun alasannya hari ini, biarkan Roh Kudus memperbaharui hidupmu. Dan ambil masa renungkan kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Mari respon firman Tuhan dengan lagu ini. Di tanganmu, di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan, Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. siapapun engkau pada waktu ini, dimanapun berada pada waktu ini, biarkan Roh Kudus memperbaharuimu, memperbaharui selalu dalam batinmu, dalam rohmu, dalam jiwamu. Pujilah namamu Tuhan. Saya berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah mukjizat daripada Tuhan untuk setiap Anda yang menerima doa ini, yang menerima firman Tuhan yang hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya kepada Tuhan mari katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa supaya Anda menghidupi firman ini, yaitu mari kita diperbaharui terus-menerus dan manusia batinnya kita dikuatkan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberi uang persembahan pada waktu ini. Saya minta pasti account gereja dipaparkan di dalam screen. Dan apa yang Anda lakukan adalah sila ambil pen Anda dan sila tulis number accountnya. Banknya adalah Alliance Bank dan nomornya pasti akan tertera di screen. Saya berikan peluang kepada Anda untuk mencatatnya sekarang, dan Anda boleh transfer online untuk uang persembahan dan uang persepuluhan Anda. Bapak di surga, kami akan memberi uang persembahan hari ini, membawa bersama uang persepuluhan kami. Malah ada yang membawa persembahan khusus pengucapan syukur. Tuhan, saya berdoa dalam situasi seperti ini, anak-anak Tuhan pasti akan dijaga Tuhan. Selagi umat-Mu beribadah, selagi Tuhan akan menyediakan makanan dan minuman dan kecukupan kepada setiap jemaat-Mu. Kami tetap menjadi berkat untuk dunia ini, karena kami diberkati oleh Tuhan yang selalu membuat keajaiban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan penyelamat kami yang kami percaya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada kita pada pagi hari ini dengan doa pemberkatan kita sama-sama. Angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan menyertai kita sepanjang masa. Seperti kata firman Tuhan, kasih setia Tuhan itu baru setiap masa, setiap pagi dalam hidup kita. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, tapi kami umat Tuhan, kita sebagai umat Tuhan
tetap beria-ria, bersukacita, bergirang di dalam Tuhan. Oleh itu, walaupun dunia dalam keadaan seperti ini, tapi marilah kita bergirang bersukacita terus menerus di dalam Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dimanapun Anda berada. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah, damai dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kalian mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang, dan sampai kita bertemu pada kesempatan masa depan. Semua jemaat yang menerima berkat ini, mari kita katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan jumpa pada malam hari esok dan juga pada hari Rabu dalam kebaktian kelompok sel kita. Tuhan Yesus memberkati.